budaya organisasi dalam mempengaruhi strategi diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategis dosen pengampu Selviani SPD MPDE. Disusun oleh kelompok 11 Fatmawati Nur Fadila, Hamisah Musliha, dan Lydia Saputri, semester 6 lokal A. A. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu sistem pengertian bersama yang dipegang oleh anggota suatu organisasi yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lainnya, menurut Robbins dan Jatge 2008. Menurut Divin 2004, budaya organisasi adalah serangkaian nilai, keyakinan, perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membantu seseorang anggota organisasi dalam memahami apa yang dianut organisasi tersebut. Kemudian yang B, pemahaman strategi organisasi dan budaya organisasi. Strategi organisasi dan budaya organisasi adalah dua konsep yang paling mendasar di dalam ilmu manajemen. Berbagai penelitian sudah dilakukan dan secara empiris hasil dari setiap penelitian itu pada umumnya membuktikan bahwa strategi organisasi dan budaya organisasi memiliki hubungan yang sangat penting dan memberikan keuntungan bagi organisasi. Strategi organisasi dan budaya organisasi memiliki hubungan yang saling melengkapi dan timbal balik dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Budaya organisasi sangat mempengaruhi proses perumusan strategi organisasi, mulai dari formulasi strategi sampai kepada implementasi strategi tersebut. Implementasi strategi organisasi akan mencapai hasil yang optimal, efektif, dan efisien apabila difasilitasi dan diperkuat oleh tumbuhnya budaya organisasi yang baik dan kuat pula. Pada perkembangan dewasa, strategi lebih bersifat dinamis dan strategi dipandang sebagai proses yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, organisasi berupaya untuk dapat membentuk strateginya. Terdapat beberapa komponen dasar di mana organisasi memerlukan strategi, yaitu A. Kegiatan-kegiatan bisnis yang merupakan kegiatan utama organisasi. B. Keunggulan bersaing dari organisasi yang akan dicapai organisasi. C. Alokasi pendayagunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, yang C. Hasil penelitian para ahli terhadap strategi pemahaman dan budaya perusahaan. Beberapa penelitian telah dilakukan para ahli berkaitan dengan strategi perusahaan dan budaya perusahaan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa budaya strategi perusahaan dan budaya perusahaan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi secara timbal balik satu dengan lainnya. Bahkan, sebetulnya keduanya adalah satu kesatuan, meskipun sisinya berbeda layak sebuah kain yang terdiri dari dua sisi. Berdasarkan asumsi tersebut, maka para ahli melakukan penelitian dengan tidak lagi memperdebatkan strategi perusahaan dan budaya perusahaan sebagai variabel dependen atau independen. Penelitian selanjutnya dilakukan para ahli lebih kepada mengkaji seberapa tinggi pengaruh timbal balik antara strategi perusahaan dan budaya perusahaan tersebut. Budaya perusahaan dan strategi perusahaan adalah dua hal yang sangat penting, dan keduanya memiliki pengaruh timbal balik dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja perusahaan secara internal dan eksternal. D. Hubungan mendasar antara strategi perusahaan dan budaya perusahaan. Untuk dapat memahami hubungan mendasar antara strategi perusahaan dan budaya perusahaan, perlu memahami terlebih dahulu mekanisme dari pengaruh timbal balik tersebut dengan lebih mendalam. Kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana pengaruh budaya perusahaan di dalam menentukan dan mengimplementasikan strategi, dan bagaimana strategi perusahaan berpengaruh terhadap budaya perusahaan. Hal ini yang selanjutnya akan dipaparkan, yaitu pengaruh budaya perusahaan terhadap strategi perusahaan. Pada budaya perusahaan mempengaruhi strategi perusahaan mulai dari proses perumusan
strategi perusahaan sampai pada implementasi strategi di dalam perusahaan. Pada tahap perumusan strategi, budaya perusahaan secara signifikan berpengaruh dalam hal pemilihan strategi perusahaan, dan pada tahap implementasi, budaya perusahaan akan mempengaruhi dalam hal meminimalkan faktor-faktor penghambat penerapan strategi tersebut. Pada kedua tahapan ini, budaya perusahaan secara tidak langsung akan berpengaruh juga terhadap para pimpinan dan para pengambil keputusan dan kebijakan baik di tingkat manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen bawah, bahkan kepada semua karyawan di dalam perusahaan itu sendiri. Secara umum, asumsi, nilai-nilai, dan norma-norma yang dipegang perusahaan secara signifikan akan membentuk pola mental, termasuk pola mental para pimpinan dan para pengambil keputusan dan kebijakan perusahaan. Pola mental ini akan berpengaruh pada persepsi dan interpretasi lingkungan perusahaan, yaitu interpretasi perusahaan terhadap faktor-faktor lingkungan internal dan interpretasi perusahaan terhadap faktor-faktor lingkungan eksternalnya. Pola mental berpengaruh pada perusahaan akan strategi perusahaan yang akan diterapkan, dan keputusan perusahaan dalam memilih dan menentukan strategi perusahaan yang paling pas bagi perusahaan. Pengaruh strategi perusahaan terhadap budaya perusahaan. Pengaruh strategi perusahaan terhadap budaya perusahaan bergantung pada kesesuaian nilai-nilai dan norma yang dipegang oleh perusahaan. Apabila strategi perusahaan yang diterapkan secara konsisten selaras dengan budaya perusahaan, maka strategi perusahaan akan semakin memperkuat nilai-nilai perusahaan. Dan hal ini biasanya dilakukan melalui proses institusionalisasi, di mana strategi perusahaan dijadikan sebagai sesuatu yang formal dalam perusahaan. Selanjutnya, poin E mengenai peranan budaya perusahaan atau organisasi. Di dalam lingkungan kehidupan, manusia akan dipengaruhi oleh budaya di mana dia berada, seperti nilai-nilai, keyakinan sosial atau masyarakat yang kemudian menghasilkan budaya sosial atau budaya masyarakat. Hal yang sama juga terjadi pada anggota organisasi dengan segala nilai, keyakinan, dan perilakunya dalam organisasi yang kemudian akan menciptakan budaya organisasi. Lanjut, menurut Witte Helen dan Hunger dalam Sophia secara spesifik mengemukakan sejumlah peran penting yang dimainkan oleh budaya perusahaan, yaitu membantu menciptakan rasa memiliki jati diri bagi pekerja, dan dapat dipakai untuk mengembangkan ikatan pribadi dengan perusahaan dan membantu stabilisasi perusahaan sebagai suatu sistem sosial. Menyajikan pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma perilaku yang sudah terbentuk, dan jadi budaya perusahaan sangat penting perannya di dalam mendukung terciptanya suatu organisasi yang efektif. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.